Undangan Natal tak kunjung tiba. Tak ada panggilan, tak ada email, hanya keheningan. Di Chicago, udara musim dingin terasa seperti pecahan kaca di kulitku setiap kali aku melangkah keluar. Aku terus memeriksa ponselku, tahu takkan ada apa-apa. Jempolku akan melayang di atas aplikasi pesan, berharap ada pesan ceria dari ibu tentang makan malam liburan. Tak ada meme konyol dari ayah tentang lampu Natal yang kusut, tak ada pesan putus asa dari Alex yang memohon bantuanku untuk membungkus kado. Hanya kekosongan. Rasanya seperti aku telah terhapus. Namun pada tanggal 20 Desember, aku mendapatkan sesuatu. Bukan kartu, bukan kado, sebuah amplop UPS, kaku dan resmi. Nama orang tuaku ada di label pengembalian. Jantungku berdebar kencang. Mungkin itu undangan yang terlambat, sebuah persembahan perdamaian. Aku merobeknya, jari-jariku gemetar. Di dalamnya hanya selembar kertas. Tak ada surat, tak ada nota, hanya faktur. Formal. Aku mengerjapkan mata melihat angkanya, $25.000. Jumlah itu menghantamku bagai air es. Aku membaca deskripsinya 2 kali, SUV yang kubantu adikku uji kendarai musim semi lalu. Napas saya tercekat, $25.000, tanpa penjelasan, tanpa Chloe sayang, tanpa maaf. Hanya permintaan uang. Saat itulah saya tersadar. Saya bukan keluarga lagi. Saya adalah sebuah transaksi, sebuah rekening bank. Saya Chloe Wynn, 30 tahun, tinggal di Chicago, Illinois, dan beginilah cara keluarga saya mencoba menghapus saya dan bagaimana saya diam-diam memastikan mereka mengingat saya setiap Natal setelahnya. Sebelum saya memberitahu Anda apa yang saya lakukan, tuliskan komentar jika keluarga Anda pernah memperlakukan Anda seperti dompet, dan ikuti saya jika Anda percaya pada kemenangan yang tenang. Saya Chloe Wynn. Saya membangun agensi pemasaran digital saya sendiri dari nol. Malam yang panjang, makanan pesan antar murah, tetapi saya berhasil dengan cara saya sendiri. Saya harus. Begitulah yang selalu terjadi di keluarga saya. Saya belajar sejak dini bahwa jika saya menginginkan sesuatu, saya harus mewujudkannya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Kami tinggal di sebuah kondominium yang bagus di Chicago, rumah yang tampak sempurna, keluarga yang tampak sempurna. Dari luar, orang tuaku, Lynn dan Victor, sangat peduli dengan penampilan, tentang bagaimana kami terlihat di mata tetangga, teman, siapapun yang melihat, lebih dari sekadar perasaan, lebih dari sekadar kejujuran. Foto liburan kami sempurna. Setiap acara sekolah, kami berpose layaknya keluarga yang sempurna. Kami tampak seperti keluarga yang utuh. Kenyataannya berbeda. Adik laki-lakiku bernama Alex. Dia sekarang berusia 24 tahun. Dia selalu menjadi yang terbaik, bintang. Semua yang dia lakukan tampak sempurna di mata mereka, bahkan ketika sebenarnya tidak. Bahkan ketika dia berbuat salah. Dia tidak mungkin berbuat salah. Dia selalu dramatis, dan orang tuaku membelanya apapun yang terjadi, sekeras apapun dia berteriak, sejelas apapun kesalahannya. Oh, itu cuma Alex yang sensitif, kata ibuku, atau Alex butuh lebih banyak dukungan, Chloe. Aku tidak pernah mengerti itu. Aku hanya diharapkan untuk kuat. Aku melihatnya sepanjang hidupku. Aku berumur 5 tahun, dan Alex, 3 tahun, merobek gambarku yang kubuat dengan hati-hati, hancur. Aku menangis. Ibuku bergegas menghampiri Alex. Kamu baik-baik saja, sayang? Apa Chloe membuatmu takut? Bukan, Chloe, kamu baik-baik saja. Selalu seperti itu, ulang tahun, hari libur. Alex mendapat bagian kue yang lebih besar, hadiah yang lebih mahal, kenyamanan. Saya disuruh berbagi, bersabar, dan bersikap dewasa. Dan saya diharapkan untuk memberi kembali. Itulah yang akan mereka katakan, Chloe, kamu sangat bertanggung jawab. Kamu memberi kembali. Artinya, Chloe yang membayar. Chloe memperbaiki semuanya. Saya mengoreksi esai Alex. Saya mengantarnya ke audisi. Saya mendengarkan masalahnya. Saya adalah pendukungnya, terkadang menjadi sasaran tinju emosionalnya. Ketika Alex kuliah, saya membayar sebagian besar biaya kuliahnya, tidak semuanya, tetapi sebagian besar. Orang tua saya bilang uangnya terbatas. Itu akan membantu Alex memulai. Chloe, kamu sukses sekali mengelola bisnismu.
Saya ingin dia memulai dengan baik. Saya ingin membantu saudara laki-laki saya. Dia keluarga, jadi saya melakukannya. Dan ketika dia lulus, saya membantunya mencarikan lowongan pekerjaan, menggunakan kontak saya, mengirimkan resumenya. Itu tidak sulit bagi saya. Aku ingin menjadi kakak yang baik. Kupikir itu menunjukkan kepedulianku, bahwa aku bagian dari keluarga. Lalu musim semi lalu, mobil tua Alex mogok, hancur total. Alex meneleponku sambil menangis, aku tidak bisa ikut audisi. Hidupku sudah berakhir. Kredit orang tuaku, kata mereka, sudah mencapai batas maksimal, terlalu banyak tagihan, terlalu banyak belanja untuk Alex, kukira. Mereka menatapku, mata mereka penuh tekanan diam-diam. Alex butuh mobil, Chloe, untuk karirnya, untuk segalanya. Jadi, aku melakukannya. Aku ikut menandatangani mobil baru. Pinjamannya $25.000, jumlah yang besar, tetapi mereka berjanji, kami akan membayarmu kembali dalam beberapa minggu, hanya sampai kami mengalihkan dana. Kedengarannya adil. Aku percaya pada mereka. Bagaimanapun, mereka keluargaku. Minggu berganti bulan, tidak ada kabar tentang pembayaran kembali, tidak ada ucapan terima kasih karena telah membantu Alex, tidak ada permintaan maaf atas kebisuan yang terjadi, tetapi kami akan melakukannya. Tidak ada. Cicilan pinjaman menguras rekeningku setiap bulan, sebuah pengingat tajam bahwa akulah yang bertanggung jawab, dan mereka tetap diam saja. Tetap saja, aku tetap datang karena memang begitulah diriku, yang bisa diandalkan. Natal lalu, aku memasak makan malam. Ibuku membanggakan bebek panggangnya, tapi aku yang memasaknya, beserta semua lauknya. Aku membawa hadiah untuk semua orang, hadiah yang bermakna, meskipun keuanganku sedang pas-pasan setelah cicilan mobil. Dan apa yang kudapatkan? Ibuku, Lynn, melirikku, celana jeansku yang nyaman, sweaterku yang lembut. Chloe, katanya, suaranya cukup tajam, kenapa kamu tidak pakai sepatu hak tinggi? Ini Natal. Kita kedatangan tamu. Begitu saja, setelah berjam-jam di dapur, setelah membeli hadiah, sebuah komentar tentang sepatuku. Selalu ada sesuatu. Tahun ini, aku tahu aku harus menetapkan batasan. Sulit. Pekerjaan melambat, keuangan terasa lebih ketat, dan aku kelelahan. Lelah menjadi pembantu, lelah menjadi ban, jadi aku bilang pada mereka aku tidak bisa menyelenggarakan Natal tahun ini. Bu, aku tidak bisa. Pekerjaan sangat membebani, dan aku butuh istirahat. Aku mengatakannya dengan hati-hati. Kuharap mereka mengerti, dan kukatakan aku tak bisa memberi mereka uang lagi, tidak sekarang. Keadaan sedang sulit. Bu, urusan bisnis dan tagihan, aku tak menyinggung cicilan mobil. Kupikir mereka tahu. Mereka pasti tahu. Saat itulah keheningan dimulai. Tak ada pertengkaran, tak ada teriakan, tak ada hinaan, bahkan lebih buruk, tak ada apa-apa, hampa. Mereka tiba-tiba berhenti bicara. Teleponku tak terjawab. Pesanku tak terbaca. Rasanya seperti aku menghilang. Desember tiba, Chicago berubah dingin, ponselku tak bergerak, tak ada notifikasi, tak ada panggilan, tak ada undangan Natal. Perutku mual setiap kali melirik layar. Rasanya seperti menunggu kabar buruk, atau lebih buruk lagi, tak ada kabar sama sekali. Aku terus memeriksa, berjaga-jaga. Mungkin aku melewatkan sesuatu. Ternyata tidak. Setiap hari berlalu, rasa takut itu semakin menjadi. Natal semakin dekat, dan aku merasa seperti berada di luar, mengintip ke dalam. Sementara itu, Alex ada di mana-mana. Instagramnya dipenuhi keceriaan liburan, lampu-lampu berkelap-kelip, pohon Natal menjulang tinggi yang dipenuhi hadiah, karangan bunga yang sempurna seperti pemotretan katalog, dan keterangannya, seperti tusukan kecil di dadaku. Merasa diberkati untuk keluargaku yang luar biasa Natal ini. Tetaplah di sini dan tekan tombol berlangganan jika Anda pernah merasa tak terlihat di keluarga Anda sendiri. Dan jangan lewatkan apa yang akhirnya saya lakukan untuk membuat mereka melihat saya selamanya. Dan kemudian unggahan-unggahan yang menyentuh hati. Tidak sabar untuk bersama orang-orang sejatiku tahun ini. Tidak ada waktu untuk yang palsu. Orang-orang sejati. Itu maksudku, kurasa. Aku tidak cukup nyata bagi mereka. Aku bukan salah satu dari orang-orang sejati mereka. Lalu tibalah tanggal 23 Desember, sehari sebelum malam Natal.
Sebuah amplop UPS tiba di depan pintuku. Rasanya begitu resmi, begitu final. Saya mengambilnya, jari-jari saya terasa dingin. Mungkin itu permintaan maaf, mungkin undangan yang terlambat, sebuah persembahan perdamaian. Saya merobeknya, tangan saya gemetar. Saya sangat menginginkannya menjadi berbeda. Di dalamnya, selembar kertas, bukan catatan manis, bahkan bukan surat pendek, hanya selembar faktur tercetak bertanda mendesak, pembayaran jatuh tempo. Itu dari orang tua saya, nama mereka di atas, nama saya di bawah, tercantum sebagai pemegang rekening. Mata saya tertuju pada jumlahnya, $25.000. Rasanya seperti tertusuk es. Lalu saya membaca deskripsinya, saldo terutang untuk Toyota Corolla 2023 milik Alex. Napas saya tercekat, $25.000, begitu saja. Tidak ada, Dear Chloe, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, hanya permintaan uang, tagihan untuk keluarga saya sendiri. Mereka ingin saya membayar mobil itu, $25.000 yang jatuh tempo sebelum akhir tahun. Mereka menulis bahwa Alex sekarang bertanggung jawab. Apa maksudnya? Bertanggung jawab dengan membebankan saya tagihan? Dan bagian yang paling menyakitkan, kebohongannya, mereka mengklaim saya telah berjanji untuk memberinya mobil, sesuai perjanjian lisan Anda untuk menghadiahkan kendaraan itu kepada Alex. Sebuah kebohongan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya meminta untuk dibayar kembali. Lalu penghinaannya, mereka menyebut saya mengganggu dan tidak bisa diandalkan. Mengganggu, tak bisa diandalkan. Aku, yang selalu datang, selalu membayar, selalu membantu. Aku merasa dikhianati, sepenuhnya. Keluargaku sendiri tak diundang saat Natal, tak diundang, tak makan malam, tak ada penjelasan, tak ada apa-apa, lalu mereka mengirimiku tagihan 5 digit seolah aku orang asing, debitur, seseorang yang nyaris tak mereka kenal, seseorang yang berutang segalanya pada mereka. Namaku tak ada di obrolan grup, tak ada di utas keluarga, tak ada di pesan perencanaan Natal, tak ada apa-apa. Aku merasa seperti hantu. Aku mengetahuinya dari orang lain. Sepupuku, Lily, menelepon malam itu. "Hei, kamu datang ke makan malam keluarga tanggal 24?" tanyanya, terdengar santai. Perutku melilit. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Makan malam apa, Lily?" tanyaku. Dia tergagap tentang Alex yang menjadi tuan rumah, sebuah pertemuan keluarga besar. Semua orang diundang kecuali aku. Aku tak diundang. Aku menutup telepon, merasa hampa. Hatiku retak berkeping-keping tajam dan sakit. Saat itu malam Natal. Aroma pinus dan kayu manis tercium di lorong-lorong gedungku. Aku menutup pintu. Kuberikan segalanya untuk mereka. Waktuku, uangku, kesetiaanku, bantuanku, kehadiranku. Dan apa yang mereka berikan? Tiada, hanya tagihan, tagihan yang dingin dan keras, dan kesunyian, kesunyian yang berteriak, kau tak diinginkan. Selama 2 hari, aku terombang-ambing. Rasanya seperti jatuh ke jurang maut. Malam Natal, hari Natal, kuhabiskan mereka sendirian. Apartemenku terasa tak berujung dan bergema. Kesunyian di sekitarku menggelegar. Setiap foto liburan daring, setiap lagu ceria terasa seperti celaan kejam. Aku tak bisa makan, tak bisa tidur. Pikiranku berpacu, memutar ulang seluruh hidupku bersamanya. Semua saat aku tak terlihat, semua saat Alex dirayakan, semua saat aku berkata ya alih-alih tidak. Dadaku sesak, napasku pendek, mataku berkaca-kaca, tetapi aku menolak untuk menangis, belum. Aku membuka berkas pinjaman mobil Alex, salinan digital di laptopku, salinan kertas tersembunyi di lemari arsipku. Tanganku gemetar saat mengeluarkan kertas-kertas itu. Aku mencetaknya lagi, ingin melihat kata-kata itu hitam putih. Nama saya terpampang jelas dan tegas, Chloe Wynn, penjamin utama. Di bawahnya, nama Alex sebagai peminjam kedua. Itu berarti saya masih terbebani $25.000 untuk mobilnya. Dan jika Alex berhenti membayar, kredit saya akan hancur, stabilitas dan kemandirian saya pun hilang. Saya kembali memeriksa Instagram Alex. Dia terus-menerus mengunggah swafoto, berkeliling dengan mobil saya, mobil barunya, pamer, menandai mal-mal mewah, tas belanja menumpuk tinggi di kursi belakang, tertawa, tersenyum, menjalani hidup terbaiknya, sementara saya duduk sendirian, menggenggam tagihan mobilnya, mobil yang terikat dengan nama saya,
masalah saya. Ketidakadilan itu membakar hati saya. Saya mempertimbangkan untuk melunasinya hanya untuk mengakhirinya, untuk menghilangkan masalah, mungkin untuk kembali ke dalam keluarga, untuk mengakhiri kesunyian, untuk meredakan rasa sakit. Mungkin jika saya membayar, mereka akan melihat bahwa saya masih peduli, masih menginginkan mereka, masih diterima. Tapi kemudian saya membaca tagihan itu lagi, mengganggu dan tidak dapat diandalkan. Kata-kata itu terngiang di benak saya. Mereka menyebutku tak bisa diandalkan. Aku yang selalu datang, aku yang memperbaiki kekacauan mereka, aku yang selalu membayar. Aku menatap kontrak pinjaman itu lagi. Namaku, penanda tangan utama, bukan cadangan, bukan sekadar pembantu, yang utama. Itu berarti aku punya hak, kendali atas mobil itu. Bukan hanya milik Alex. Mobil itu terikat padaku, kreditku, masa depanku, dan mereka menyebutku tak bisa diandalkan. Mereka memutarbalikkan bantuanku menjadi semacam hadiah, mengirimiku tagihan setelah mengabaikanku. Ada sesuatu yang bergeser dalam diriku, sebuah klik diam-diam, bukan amarah, melainkan kepastian yang tenang. Aku sudah muak diperalat. 26 Desember, sehari setelah Natal, hari di mana mereka pikir aku akan membayar dengan tenang, ternyata tidak. Aku mandi air panas. Aku berpakaian dengan tujuan, tanpa piyama, tanpa legging, pakaian asli, blus putih bersih, celana jin gelap. Kepalaku terasa jernih, fokus. Aku berkendara ke dealer, tempat Alex memilih mobilnya, tempat yang sama di mana aku mengantarnya, tempat aku duduk dengan sabar sementara dia memilih warna dan fitur. Saya bahkan membantu menegosiasikan harga. Saya membawa dokumen pinjaman asli, semua dokumen tertata rapi dalam sebuah map. Tangan saya kini terasa mantap. Saya melangkah masuk. Dealer itu tenang, senyap pasca Natal. Saya meminta pembiayaan. Seorang pria bernama Tuan Charter keluar. Saya duduk di seberang mejanya. Suara saya tegas, tenang, dan profesional. Saya sudah menjelaskan semuanya. Nama saya tercantum dalam pinjaman ini, kata saya, sambil mendorong dokumen-dokumen itu. Sebagai penanda tangan utama, saya belum menerima pembayaran sesuai janji. Ini pelanggaran. Saya telah menghubungi seorang pengacara malam sebelumnya, atas rekomendasi seorang teman. Dia berkata dengan jelas, kamu punya hak, Chloe. Kamu bisa mengambil kembali mobil itu. Pengacara saya menyusun sebuah surat. Saya serahkan kepada Tuan Charter. Dia membacanya dengan saksama, alisnya terangkat. Dia melirik saya, lalu ke dokumennya. Jadi, maksudmu saudaramu berhenti membayar, dan kamu ingin mobil itu kembali? Tanyanya. Saya menggelengkan kepala sedikit. Maksud saya, perjanjian pembayaran tidak dihormati. Nama saya tercantum dalam pinjaman. Saya ingin mengajukan klaim. Mengatakannya terasa aneh, seolah-olah itu adalah perjuangan orang lain, tetapi itu adalah perjuangan saya. Pak Charter mulai menghubungi beberapa orang, bagian keuangan, hukum. Saya duduk menunggu, diam tetapi teguh. Ponsel saya berdering. Pengacara saya menghubungi saya. Saya memberinya kabar terbaru. Dia berpesan agar saya tetap tegar. Saya merasakan ketenangan yang meningkat. Untuk pertama kalinya, saya yang memutuskan persyaratannya. Untuk pertama kalinya, saya yang memegang kendali. Dengan pengacara saya yang menelepon untuk meminta nasihat cepat dan bantuan dari perusahaan pembiayaan, semuanya berjalan cepat, lebih cepat dari yang saya perkirakan. Mereka mengonfirmasi bahwa saya adalah penanda tangan utama. Tidak ada pembayaran yang datang. Penyitaan pun dimulai. Mobil itu diambil kembali dalam 48 jam, langsung dari halaman rumah Alex. Mereka datang diam-diam dan membawanya pergi. Kemarahan Alex meledak di depan umum. Video TikTok-nya menjadi viral, mobil saya dicuri, teriaknya ke ponsel, wajahnya merah dan berlinang air mata. Oleh saudara perempuan saya sendiri. Dia menangis, berteriak, merekam jalan masuk yang kosong. Ribuan orang berkomentar. Beberapa membelanya, kejam sekali. Yang lain belak-belakan, mungkin lunasi utang adikmu, Alex. Ini mobil yang dibelikan adikmu? Saya menonton videonya sekali. Air matanya tak berarti apa-apa bagi saya. Dramanya terasa hampa. Lalu saya memblokirnya. Saya diam saja di dunia maya, tak ada unggahan, tak ada penjelasan,
Tak ada adegan. Saya memblokir semua orang. Orang tua saya, Alex, sepupu-sepupu yang mengirim pesan, menuntut jawaban. Saya menghapus nomor telepon mereka, menyimpan semuanya dengan tenang. Ketenangan menyelimuti saya, kekuatan hening yang tak pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Rasanya seperti beban terangkat. Lalu saya membawa mobil itu kembali ke dealer, meminta mereka menjualnya. Saya mendapat kembali sejumlah uang yang lumayan, tidak semuanya, tetapi cukup untuk menutupi cicilan dan sedikit stres. Sebagian, saya sumbangkan, bukan untuk mereka, bukan untuk keluarga saya, tetapi untuk sebuah penampungan perempuan di Chicago, sebuah tempat yang membantu perempuan membangun kembali, memberdayakan mereka. Saya berdonasi atas nama keluarga saya, sebuah anggukan diam-diam untuk apa yang bukan mereka. Rasanya benar, seperti membalas sesuai keinginanku. Bulan Januari, telepon-telepon itu mulai dari ibuku, ayahku, lalu keduanya. "Chloe, kok bisa kamu lakuin ini?" teriak ibuku. "Alex hancur," kata ayahku. "Kamu merusak Natal." Mereka menyebutku egois. Aku mendengarkan, membiarkan mereka mengamuk. Aku siap. Kemudian kemarahan mereka memudar menjadi permohonan. Alex butuh mobilnya untuk kerja. Kumohon, "Chloe, bisakah kita perbaiki ini?" Aku menjawab sekali, "Tenang, jelas, aku bukan bangmu. Aku bukan penjahat dalam ceritamu. Kamu yang memilih Alex. Kamu menyingkirkanku, mengirimiku tagihan, bukan undangan. Jadi, kirimkan tagihannya mulai sekarang." Lalu aku menutup telepon. Aku merasa bebas. Musim dingin itu, aku memesan perjalanan solo ke Oregon. Salju, keheningan, kabin kecil. Aku mendaki, membaca, minum teh, menemukan kedamaian yang belum pernah kukenal. Natal yang sesungguhnya bagiku. Sebelum pergi, aku mengirimkan kartu putih sederhana, 3 kata di dalamnya, "Selamat Natal." Tanpa alamat pengirim, hanya alamat mereka, dan biarkan saja, semuanya. Maukah kamu membayar jika keluargamu mengusirmu dan mengirimimu tagihan, atau mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu? Beritahu aku, dan jika ini menyentuh hatimu, like, subscribe, dan bagikan dengan seseorang yang tahu betapa berharganya harga diri yang sesungguhnya.